boleh ada dalam sebuah kegiatan usaha ekonomi jemaat lewat kebun yang akan hari ini akan dimulai dengan kegiatan penanaman benih jagung. Oleh karena itu, sebelum kami memulai seluruh rangkaian kegiatan penanaman benih jagung ini, firman sudah mengingatkan dan mengajar kami bahwa apapun yang kami lakukan, kami perlu mendasari itu di dalam nama Tuhan. Kami rindu Tuhan itu terlibat dalam usaha pertanian yang ada, dan kami terlalu percaya kalau Tuhan itu dilibatkan, maka Tuhan akan bertanggung jawab di sana. Oleh karena itu, sebelum kami akan menanam jagung saat ini, hadirlah Tuhan di area pertanian ini. Jemaat GPDI Pusat Air Madidi gelar aksi tanam jagung di lahan perkebunan gereja. Tim Liputan TVRI TV Air Madidi Kabupaten Minahasa Utara, Senin tanggal 6 Juli tahun 2026. Jemaat GPDI Pusat Air Madidi menggelar kegiatan tanam jagung di lahan perkebunan milik gereja sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus memberdayakan aset gereja agar lebih produktif. Kegiatan diawali doa yang diikuti oleh para hamba Tuhan, majelis jemaat, serta warga jemaat ini berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan gotong royong. Sejak pagi hari, para peserta bersama-sama membersihkan lahan, menyiapkan bedengan, hingga menanam bibit jagung. Gembala Kelvin B. Waworuntu STH, menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga gereja yang telah berpartisipasi. Semangat persatuan, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi nilai utama yang ditanamkan dalam kegiatan tersebut. Berikut wawancaranya. Iya, nanti selanjutnya diteruskan oleh orang-orang kerja. Tunggu, sabar. Siap. Hitungan. Oke. 3, 2, 1. Ya. Haleluya. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya sudah bertemu dengan Gembala GPDI Jemaat Air Madidi, Pusat Air Madidi. Kita akan wawancara langsung terkait dengan kegiatan penanaman jagung yang dilakukan oleh Jemaat GPDI, dan kebetulan kita sekedar berada langsung dengan Gembala GPDI Pusat Air Madidi. Silakan, apakah yang menjadi target dan juga harapan dari Jemaat GPDI Pusat Air Madidi dalam rangka penanaman tadi, dan kira-kira siapa yang kasih ini tempat ini terus bagaimana? Apakah selanjutnya yakin jemaat kan berlatar belakang berbeda, jadi kemungkinan ada yang seperti apa strateginya? Mungkin Pak Gembala bisa, ya silakan. Baik, puji Tuhan. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Kami memulai sebuah kegiatan, saya menyebut kegiatan ekonomi jemaat lewat usaha dana yang ada, penanaman jagung. Hari ini kita memulaikan kegiatan penanaman jagung yang pertama tujuannya memang untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Di tempat pelayanan kami ada beberapa, saya menyebut mega proyek rohani di gereja yang membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Swadaya jemaat dalam bentuk partisipasi korban sudah kami upayakan, tetapi hal itu tidaklah cukup mampu untuk membiayai semua operasional gereja, sehingga kami perlu ada terobosan untuk mengupayakan pendanaan yang ada. Dan puji Tuhan, ada sebuah perusahaan yang difasilitasi oleh keluarga Rumambi Mokalu, dalam hal ini Pak Hendra, memfasilitasi meminjamkan lahan yang untuk pertama ini kami gunakan lebih kurang 3 hektar ini. 3 hektar ya. Lebih kurang 3 hektar kami pergunakan memanfaatkan lahan yang ada ini dan menanam jagung. Itu hal yang pertama, bahwa memang
kami sedang mengupayakan untuk pembiayaan operasional dan kebutuhan-kebutuhan pelayanan di gereja bisa dapat terbackup dengan kegiatan usaha dana yang ada. Hal yang kedua pastinya dalam rangka juga turut membantu pemerintah dalam hal menciptakan ketahanan pangan, sehingga hal ini pun dalam rangka mendukung program pemerintah. Beberapa mujizat yang Tuhan buat dalam kegiatan awal ini. Pertama, lahan yang tadi kami tidak pernah menyangka bahwa lahan ini bisa ada difasilitasi oleh keluarga jemaat. Tapi yang kedua, semua bagian itu tersedia dalam mujizat Tuhan. Kami tidak tahu, Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa, bibitnya, pupuknya, dan semua kebutuhan disiapkan. Tuhan menyiapkan dengan orang-orang yang luar biasa, sehingga praktis dalam memulai kegiatan operasi awal ini kami ada dalam keadaan yang minim cost lah, dapat dikatakan minim cost, sehingga ini menjadi sebuah dorongan dan motivasi yang sangat kuat bagi kami untuk terus bergerak dalam rencana dan dalam agendanya Tuhan, karena kami lihat mujizat Tuhan mengawali kegiatan yang ada ini. Saya pikir itu bagian awal yang saya dapat sampaikan terkait dengan kegiatan penanaman jagung yang ada ini. Ya, oke, baik, luar biasa ya Pak Pendeta ya. Namun kita akan bertanya lagi, kira-kira berapa banyak jagung yang sudah ditanam dan sudah dimulai sejak kapan itu kira-kira? Pekerjaan pembersihan lokasi ini sudah dimulai dari seminggu yang lalu lah. Tetapi untuk penanaman kami mulai hari ini ketika semua kesiapan sudah benar-benar matang, maka kami mulai penanaman hari ini. Lalu besarnya bibit yang disiapkan oleh seorang kekasih ada lebih kurang untuk kebutuhan 3 hektar, untuk kebutuhan bibit untuk kebutuhan 3 hektar. 3 hektar ya. Jadi yang kira-kira itu yang dapat digambarkan terkait dengan pekerjaan hari ini, 3 hektar dengan bibit yang ada. Oke, baik. Kan menanam jagung kan ada punya sistem dan strateginya. Kira-kira ada yang membantu atau memang jemaat ini punya ahli atau gimana? Pertama, memang ada beberapa anggota jemaat yang mereka para petani. Yang kedua, ada seorang anak Tuhan yang juga difasilitasi oleh keluarga Pak Hendra Rumambi, yaitu Pak Wangke, yang dalam hal ini seperti menjadi supervisor bagi kami, sehingga beliau adalah dia yang mengarahkan, mengatur dan semua. Beliau adalah mantan Kadis Pertanian dan pasti punya keahlian pada bidang ini, sehingga kami selalu berkoordinasi dengan dia, pupuknya, waktu tanamnya dan sebagainya, beliau yang mengarahkan. Oke, baik pemirsa, terima kasih banyak, kita sudah ngobrol santai dengan Pak Gembala. Mungkin kita akan minta satu kata-kata hari ini untuk masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, dan siapa tahu kan bisa jemaat-jemaat lain bisa mengikuti gitu, seperti kira-kira seperti apa. Saya selalu punya prinsip iman begini, langkah pertama itu milik kita, langkah kedua itu milik Tuhan. Artinya melangkahlah dalam langkah iman, karena kadangkala kita tidak pernah melihat mujizat Tuhan karena kita tidak pernah memulai. Jadi langkah pertama adalah milik kita, artinya kita bertindak dengan iman, melangkah dengan iman. Langkah yang kedua adalah milik Tuhan. Tuhan bertanggung jawab, Tuhan yang akan bela, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan saya punya prinsip dan saya selalu memotivasi jemaat, mendorong jemaat. Langkah pertama milik kita, langkah kedua milik Tuhan. Artinya kita melangkah dengan iman, dan langkah yang kedua Tuhan akan bertanggung jawab, Tuhan akan buktikan pembelaannya. Gambaran atau komitmen iman ini berangkat dari peristiwa Petrus tatkala berjalan di atas air. Ketika dia dengar dan dia tahu bahwa itu Yesus,
Dan ketika dia berkata, kalau engkau benar Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Maka Yesus katakan mari. Dan Petrus keluar dari perahu itu dan dia melangkah. Langkah pertama itu sesuatu yang penuh dengan mujizat. Langkah pertama, tapi langkah selanjutnya Petrus tenggelam. Tapi pada waktu dia tenggelam, langkah kedua Tuhan pegang dia, Tuhan angkat dia. Itu yang menyebabkan saya selalu berkata kepada jemaat, langkah pertama milik kita, langkah kedua itu milik Tuhan. Langkah pertama bertindaklah dengan iman, langkah kedua Allah akan menolong kita. Oke, baik. Amin. Terima kasih. Amin. Gitulah kata-kata dari Pak Pendeta. Terima kasih atas tuntunan dan bimbingan. Kami semua atas nama jajaran media TV tvtv.com melaporkan dari Kabupaten Minahasa Utara, Air Madidi. Shalom. Shalom. Selamat siang. Aksi tanam jagung ini diharapkan menjadi program berkelanjutan sehingga lahan perkebunan gereja dapat dimanfaatkan secara optimal, menghasilkan manfaat ekonomi, serta mempererat kebersamaan di antara seluruh jemaat. Reporter TVRI TV. Alat yang masih bagus tapi karena lama tidak digunakan. Oke, selamat siang. Kita akan ngobrol juga dengan salah satu jemaat di GPDI Pusat Air Madidi. Beliau adalah Ketua Panitia Pembangunan. Nah, kita langsung saja. Bagaimana Pak dari panitia menyelenggarakan atau menyusun strategi untuk agar supaya melihat kegiatan ini untuk pembangunan ke depan? Tentunya pertama-tama kami sangat bersyukur kepada Tuhan sebab apa yang menjadi rencana dan canangan dari Bapak Gembala untuk orang mencari lahan perkebunan untuk melangsungkan pembangunan gereja GPDI Pusat Air Madidi, Tuhan sudah jawab sehingga orang dapat lahan ini sekitaran, yang pertama ini hampir 3 hektar dan kedua juga keluarga Pak Hendra katakan bahwa kalau orang mampu lagi dia akan tambah orang sampai 3 hektar lagi. Ya. Jadi kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena memang dalam pembangunan itu ya menjadi pengalaman saya karena saya dipercayakan oleh gembala dari orang tuanya, dari gembala sampai gembala sekarang sampai DP ibu yang pegang sampai terakhir ini Pak Gembala Bapak Calvin Waworuntu. Dan saya masih dipercayakan sebagai ketua pembangunan. Memang luar biasa. Memang kalau di era sekarang itu kalau orang mau berharap kepada jemaat ya memang itu banyak keterbatasan. Tetapi kalau orang bersyukur karena dengan lahan yang diberikan oleh keluarga Hendra sehingga orang boleh dapat menanam ini jagung ini untuk orang kelanjutan pembangunan. Oke, baik. Kan biasanya jagung. Ada mungkin rencana untuk penanaman pangan lain kira-kira? Kalau untuk penanaman yang lain ya nanti menyusul apa yang menjadi rencana. Yang penting pertama-tama orang sudah dapat lahan. Orang sudah dapat lahan untuk penanaman jagung dan berikut mungkin ya nanti kurang mau menyusun apa yang orang bisa menyusul. Kan selain jagung paling cepat panen. Iya, betul. Jadi mungkin hasilnya mungkin ke depan cepat kelihatan. Iya. Jadi sementara jagung dulu ya. Sementara jagung. Oke, baik. Oke, nama lengkap Pak Robi Tilung. Oke, baik. Pak Robi, terima kasih banyak sudah wawancara dengan tvtv.com di Kabupaten Minahasa Utara. Ya, tim reporter TVRI TV melaporkan dari Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera.